Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto dan Naruto bekerja sama untuk menyalurkan Cakra Kurama dan Jogan kepada seluruh aliansi shinobi. Setelah beberapa saat menyalurkan cakra, Boruto menoleh ke arah ayahnya dan bertanya, "Ayah, bisa tolong periksa sekali lagi? Apakah masih ada shinobi yang belum menerima cakra dari kita? Aku takut kalau masih ada yang tertinggal." Naruto mengangguk pelan dan menjawab dengan tenang, "Kau tidak perlu cemas, Boruto. Semuanya sudah menerima cakra. Mereka sudah dalam kondisi aman sekarang." Mendengar jawaban itu, Boruto merasa lebih tenang. Ia memandangi para shinobi di medan pertempuran yang masih berdiri dan tidak satupun dari mereka terlihat terluka parah. Dalam hati, Boruto mulai berbicara kepada dirinya sendiri, "Joganku, sekarang sudah berevolusi ke tahap 2. Masih banyak kekuatan di dalamnya yang belum aku gunakan, bahkan belum pernah aku perlihatkan sama sekali. Aku sengaja menyimpannya karena aku khawatir ayah Momoshiki bisa mengetahui kekuatan itu. Kalau dia tahu, dia bisa memikirkan cara untuk melawannya. Jadi aku harus menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya, saat dia tidak siap. Saat itu datang, aku akan menyerangnya tanpa peringatan." Selama ini, kekuatan baru dari evolusi Jogannya sengaja tidak digunakan oleh Boruto. Ia tahu, jika terlalu cepat mengungkapkan semuanya, maka ayah Momoshiki bisa mempelajari tekniknya, menganalisisnya, lalu membuat strategi untuk menangkisnya. Boruto berpikir bahwa kekuatan itu harus disimpan sebagai kejutan. Ia kembali bicara dalam hati, "Dari semua kekuatan baru yang aku miliki, aku hanya akan memakai satu saja untuk bertahan. Aku yakin ayah Momoshiki juga belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Aku harus tetap waspada." Setelah berkata demikian dalam hati, Boruto langsung terbang melesat menuju ayah Momoshiki. Ia melayang di udara sambil mengarahkan tongkat Rikudo miliknya ke lawan. Melihat itu, ayah Momoshiki berbicara dalam hati dengan ekspresi serius, "Aku bisa merasakan ada kekuatan besar yang masih dia simpan. Apa maksudnya ini? Apa dia meremehkanku?" Tiba-tiba, lava panas muncul dari tanah, memancar ke permukaan. Lava itu ternyata dikendalikan oleh ayah Momoshiki. Ia mengubah bentuknya menjadi percikan kecil, lalu menambahkan elemen ledakan ke dalamnya agar bisa menyerang Boruto dengan lebih dahsyat. Namun, saat serangan itu dilepaskan, sesuatu yang aneh terjadi. Serangan itu tidak mengenai Boruto. Justru, arah serangan tersebut berbalik dan menghantam wajah ayah Momoshiki sendiri. Ledakan terjadi tepat di depannya, membuat tubuhnya terpental ke belakang. Semua orang yang melihat kejadian itu terlihat terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti kenapa serangan yang seharusnya menghantam Boruto malah berbalik menyerang ayah Momoshiki sendiri. Hagoromo yang menyaksikan kejadian itu berkata pelan, "Ini aneh. Mengapa serangan itu tidak menyentuh Boruto dan malah kembali ke arah penyerangnya?" Toneri yang juga melihat ikut menanggapi, "Aku rasa ini karena evolusi Jogan milik Boruto. Kekuatan itu tampaknya memiliki kemampuan refleksi tingkat tinggi." Di sisi lain, Daemon yang sedang duduk di dekat Eida ikut memperhatikan Boruto. Ia menatap serius dan berkomentar, "Refleksi? Kekuatan itu mirip denganku, menarik." Toneri kemudian menjelaskan, "Konsepnya memang mirip denganmu, Daemon, tapi hasilnya sangat berbeda. Refleksi yang kau miliki hanya mengembalikan serangan lawan secara langsung, tanpa perubahan. Tapi refleksi milik Boruto berbeda. Ia bisa membalikan serangan lawan, lalu memperbesar daya hancurnya sebelum dikembalikan." Toneri melanjutkan, "Barusan, lava dan ledakan dari ayah Momoshiki tidak hanya dipantulkan kembali, tapi juga diperkuat. Hasilnya jauh lebih menghancurkan." Mendengar penjelasan itu, Daemon hanya berkata pelan, "Mengerikan, jadi ini kekuatan dari Jogan. Mata dewa." Tak lama setelah itu, ayah Momoshiki yang sebelumnya terpental, kini bangkit perlahan. Wajahnya terlihat penuh tanda tanya. Dalam hati ia berkata, "Apa yang terjadi barusan?" Padahal Boruto tidak melakukan serangan apapun. Karena rasa penasarannya begitu besar, ia memutuskan untuk melakukan serangan balasan. Dalam hati, ayah Momoshiki berkata lagi, "Serangan seperti Tomogoroshi no Haikotsu atau Biju Udama sudah tidak mempan. Aku harus mencoba serangan lain, serangan yang belum pernah aku gunakan sebelumnya." Ia tahu, jika menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu, dan Boruto memantulkannya, maka akibatnya bisa fatal. Bahkan bisa membuat dirinya hancur untuk selamanya. Lalu ayah Momoshiki memanggil sebuah tongkat berwarna merah,
yang berasal dari cakranya. Tongkat itu bergerak sangat cepat, bahkan hampir tak terlihat oleh mata biasa. Ia mencoba menggunakannya dengan teknik dari dimensi lain, seperti milik Limbo Madara. Dalam sekejap, tongkat merah itu diarahkan ke Boruto. Namun, hanya dalam hitungan detik, tongkat itu tiba-tiba memanjang dan melebar, lalu berbalik arah dan menusuk tubuh ayah Momoshiki sendiri. Ia terkejut dan berkata dalam hati, "Lagi-lagi, seranganku sendiri yang kembali mengenai tubuhku. Apa ini kekuatan refleksi dari Boruto?" Semua shinobi di sana kembali dikejutkan untuk kedua kalinya. Mereka melihat ayah Momoshiki yang terluka dan jatuh ke tanah. Toneri berkata, ternyata refleksi milik Boruto tidak hanya berlaku untuk serangan biasa yang terlihat, bahkan serangan dari dimensi lain pun bisa ia kembalikan. Mendengar itu, Daemon menimpali. Jadi, serangan tak terlihat barusan juga kembali menyerang ayah Momoshiki? Aku tidak bisa melihat apapun, jadi aku sempat merasa aneh kenapa dia jatuh begitu saja. Sasuke lalu menjelaskan, serangan dari dimensi tak terlihat hanya bisa dilihat oleh orang yang punya dojutsu tingkat tinggi, seperti Jougan, Rinnegan, atau Rinne Sharingan. Kemudian adegan memperlihatkan ayah Momoshiki yang masih berusaha berdiri. Tubuhnya mulai pulih karena proses regenerasi. Ia menatap Boruto dan berkata, "Jadi sekarang kau sudah bisa menggunakan kekuatan refleksi. Tapi kekuatan apa lagi yang kau sembunyikan dariku, Boruto?" Boruto hanya menjawab dengan wajah tenang, "Kekuatan apa yang kau maksud? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu." Ayah Momoshiki tertawa keras sambil menatap Boruto. Ia berkata dengan suara lantang, "Kau kira aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, Uzumaki Boruto? Aku bisa merasakan kekuatan besar yang kau sembunyikan selama ini. Jangan menunda lagi, cepat keluarkan kekuatan terbesarmu itu. Aku penasaran, sekuat apa dirimu sebenarnya jika tidak menahan kekuatan itu." Mendengar hal itu, Boruto menatap tajam lalu menjawab dengan tenang, "Kau juga tidak jauh berbeda. Sampai sekarang, kau masih belum menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan? Apa yang kau sembunyikan dariku?" Ayah Momoshiki tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap Boruto dengan serius. Perlahan, ia mengaktifkan mata raringannya untuk mencoba melacak sesuatu dari kekuatan Jan tahap 2 milik Boruto. Dalam hatinya, ayah Momoshiki bergumam, ternyata kekuatan Jan milik Boruto beresonansi dengan Jan milik rivalku. Ini tidak bisa diremehkan. Di dalamnya tersimpan banyak sekali cakra Shinjutsu yang sangat kuat. Apakah dia berniat menyerangku secara tiba-tiba dengan kekuatan tersembunyi ini? Aku harus lebih waspada. Sementara itu, adegan berpindah ke Toneri yang sedang menyaksikan pertarungan dari kejauhan bersama Naruto. Toneri berkata, "Kurasa Boruto sedang menyusun rencana dengan kekuatan barunya itu." Naruto hanya menjawab singkat, "Kita lihat saja dulu." Sampai sekarang Boruto belum memberitahu kita tentang rencananya. Lagi pula, tidak ada satupun dari kita yang benar-benar tahu seperti apa kekuatan baru Boruto. Jadi kalau kita ikut campur sekarang, bisa jadi justru merepotkan. Tiba-tiba, Eida berbicara dengan mata senrigannya yang aktif. Ia berkata, "Maaf kalau aku memotong, tapi aku senang melihat Boruto sudah mencapai kekuatan sebesar ini. Tapi masalahnya bukan hanya pada Momoshiki. Ada ancaman lain yang lebih besar yang akan segera datang." Ucapannya membuat semua yang mendengar menjadi panik. Naruto langsung bertanya, "Apa maksudmu? Tolong jelaskan lebih rinci, Eida." Eida menjawab, "Segel yang sebelumnya melindungi planet bumi sekarang telah lenyap. Ini terjadi karena rival ayah Momoshiki telah mati. Dan akibatnya, Shibai kini pergi ke sebuah dimensi yang tidak bisa aku lacak sepenuhnya. Di sana, ada ekor 10 yang ukurannya 10 kali lebih besar dari biasanya." Mendengar ini, Sasuke terlihat kaget lalu berkata, "Ekor 10? Jadi Shibai dan ayah Momoshiki berniat menanam pohon Shinju di bumi, dan membawa ekor 10 raksasa itu ke sini?" Eida mengangguk, "Tepat sekali. Kau memang cerdas, Uchiha." Toneri yang ikut mendengar segera memberi saran, "Coba kau lacak kembali pergerakan Shibai sekarang." Namun Eida menjawab, "Itu sulit. Shibai berada di dimensi yang terlalu jauh. Mataku kesulitan untuk terus memantau dalam waktu lama." Shikamaru lalu mengumpat pelan, "Sial. Lagi-lagi ekor 10 dan para Otsutsuki muncul dan mengacaukan dunia kita." Eida kembali memberi informasi tambahan. Ia berkata, "Ancaman bukan cuma dari Shibai dan ayah Momoshiki.
Amado dan Kawaki juga menjadi ancaman besar. Posisi mereka bertentangan dengan aliansi dan pihak Otsutsuki. Aku belum tahu pasti, tapi firasatku mengatakan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Mendengar hal ini, Daemon menanggapi, kalau begitu, bagaimana kalau kita coba ajak Amado dan Kawaki bekerja sama untuk melawan para Otsutsuki? Namun Eida langsung membalas, itu ide yang sangat berisiko. Bahkan jika mereka menyetujui untuk bekerja sama dan berhasil mengalahkan para Otsutsuki, aku yakin setelah itu mereka tetap akan berbalik menyerang kita. Naruto pun menyimpulkan, berarti kita menghadapi terlalu banyak musuh sekarang. Ada ekor 10, ada Amado, para Otsutsuki, dan ayah Momoshiki bersama Shibai. Situasi ini benar-benar rumit dan merepotkan. Eida menambahkan, sebenarnya ada satu informasi lagi yang mungkin akan membuat kalian terkejut. Hagoromo yang ada di dekat mereka langsung menanggapi. Apa itu? Cepat katakan, Eida. Eida menjawab, aku melihat Amado saat ini berada di markas Kara. Ia sedang mentransfer sel milik Shibai dan ayah Momoshiki ke dalam tubuh Kawaki dan tubuh Otsutsuki yang bernama Code. Jika berhasil, mereka berdua bisa menjadi sangat kuat. Shikamaru, dengan rasa penasaran yang tinggi, menjawab, tunggu. Ini tidak masuk akal. Code adalah satu-satunya Otsutsuki yang sangat terobsesi meneruskan kehendak Ishiki untuk memakan buah cakra. Tapi Kawaki justru ingin menghancurkan para Otsutsuki demi melindungi Naruto. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama jika tujuan mereka sangat bertentangan? Eida menjawab pelan, aku sendiri tidak tahu pasti. Tapi aku pernah melihat Amado memodifikasi otak Kawaki. Bahkan penglihatan Kawaki bisa disinkronkan dengan mata Amado. Jadi sangat mungkin bahwa Kawaki sebenarnya sudah dikendalikan oleh Amado. Tapi itu hanya pendapatku saja. Informasi ini cukup mengejutkan. Dua kabar sekaligus dari Eida, tentang Shibai yang membawa Jubi di dimensi lain dan tentang Amado yang bereksperimen dengan sel Otsutsuki, membuat semua orang cemas. Eida sebelumnya juga sempat berkata bahwa dia masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang direncanakan Amado. Namun instingnya mengatakan bahwa rencana itu akan bertentangan dengan kepentingan para Otsutsuki dan mungkin juga Shibai. Ia merasa ada ambisi besar yang Amado sembunyikan. Naruto kemudian berkata dengan tegas, kau benar. Untuk sekarang, tetaplah bersama kami, Eida. Kekuatan Senrigan MU sangat kami butuhkan untuk mencari informasi. Sebagai gantinya, kami akan melindungi nyawamu dari siapapun yang mengancam. Eida tersenyum sedikit dan menjawab, tentu saja. Lagi pula, aku memang tidak bisa bertarung. Satu-satunya kekuatan yang kupunya hanya Senrigan ini. Jadi aku akan memegang janji kalian. Tak lama setelah itu, Hagoromo mendekati Eida dan bertanya, hei, namamu Eida, kan? Aku ingin minta bantuanmu. Coba kau lacak lagi, apa yang sedang dilakukan oleh Shibai saat ini. Aku merasa sangat curiga dengan tindakannya. Mendengar permintaan itu, Eida mengangguk dan berkata, baik, akan aku coba. Kemudian Eida membuka matanya dan mengaktifkan Senrigan untuk melacak keberadaan Shibai. Di sana terlihat Shibai sedang berdiri di depan ekor 10 raksasa, ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari biasanya. Dalam hatinya, Shibai bergumam, aku memang Otsutsuki, bahkan bisa dibilang dewa. Walau aku tidak berada di tingkat tertinggi seperti dewa Otsutsuki tertinggi, aku masih punya kekuatan yang mendekati mereka. Tapi aku muak diperintah seperti ini. Aku tidak akan begitu saja percaya padanya. Aku bukan orang bodoh. Lihat saja nanti, apa yang akan aku lakukan saat buah cakra tumbuh di planet ini. Shibai terlihat sedang menyerap cakra dari Jubi ke dalam tubuhnya. Ia melakukannya dengan menggunakan rinnegan yang ada di telapak tangannya. Sementara itu, Jubi menatap Shibai dengan mata rinnegan miliknya, terlihat marah dan tidak senang. Shibai berkata dengan tenang, kau tidak perlu marah seperti itu, Jubi. Aku hanya mengambil sedikit cakramu, tidak akan kuambil semuanya, jadi tenanglah. Setelah proses penyerapannya selesai, tubuh Shibai mulai mengeluarkan asap tebal, namun tidak terjadi perubahan bentuk pada tubuhnya. Meski begitu, cakra yang ada di dalam dirinya kini terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia lalu berkata pada dirinya sendiri, cakra ini sangat melimpah. Aku bisa merasakannya mengalir kuat dalam tubuhku. Tak lama kemudian, insting Shibai semakin tajam. Ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia bergumam, aku merasa ada yang sedang memperhatikanku dari tempat ini. Ia segera mengaktifkan dojutsu rinnegan miliknya,
Dan benar saja, ia menemukan sebuah portal tak terlihat. Dari sana, terlihat bahwa Aida sedang mengintipnya dari kejauhan, dari arah planet bumi. Shibai memandang ke arah portal itu dan berkata dengan suara datar, "Kau? Untuk apa kau mengintipku seperti itu, Aida?" Aida yang melihat Shibai menyadari kehadirannya langsung merasa panik dan segera menutup penglihatannya. Ia tampak gugup dan langsung menghubungi Naruto. "Naruto, ada hal penting yang perlu kukatakan," ujarnya tergesa. Naruto menjawab, "Ada apa, Aida? Apa yang sedang terjadi?" Aida masih bingung dan hanya bisa berkata, Aku sedang mengintip Shibai, dan dia menyadari kehadiranku. Ini benar-benar tidak seperti biasanya." Situasi menjadi serius. Ino langsung mengaktifkan teknik sensory transmission jutsu dan membatasi koneksi percakapan hanya kepada orang-orang penting. Sasuke, Aida, Hagoromo, Naruto, Shikamaru, dan Boruto. Setelah koneksi aktif, Sasuke segera berkata, "Semua, dengarkan baik-baik. Saat ini, Shibai sedang berada di sebuah dimensi yang sangat jauh. Di sana, dia membawa Jubi, dan ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari Jubi biasa. Ia menyerap cakra Jubi itu tanpa diketahui oleh ayah Momoshiki. Jika ada Otsutsuki dan Jubi bersama, maka tujuan mereka pasti tetap sama, yaitu menumbuhkan pohon Shinju dan memanen buah cakra." Boruto yang mendengar suara Sasuke dari jarak ratusan meter merasa terkejut. Ia bergumam dalam hati, ini pasti kemampuan sensory transmission milik guru Sasuke. Tapi, tentang informasi tadi, itu dari siapa? Sasuke menjawab, informasi ini berasal dari Aida. Sekarang kita semua sudah terhubung dengannya. Tak lama kemudian, Aida berbicara langsung, "Boruto, ini aku. Aku ingin kau bersiap dan jangan membuang cakra terlalu banyak. Shibai sedang menuju ke tempatmu, dan dia membawa Jubi yang sangat besar. Aku benar-benar khawatir akan keselamatan planet bumi. Jika semua ini terjadi, kehancuran bisa saja terjadi dalam waktu dekat." Mendengar hal itu, Boruto tampak semakin cemas. Ia berkata pelan, "Jadi dia benar-benar membawa Jubi ke sini. Ini gawat." Tak lama kemudian, Hagoromo juga menambahkan, "Dengar baik-baik, sebelumnya aku melihat rival dari ayah Momoshiki sempat menyegel seluruh akses ke planet bumi agar tidak ada portal dimensi yang bisa dibuka. Tapi setelah kematiannya, segel itu telah hilang. Pertanyaanku, Boruto, apakah kau bisa menggunakan kekuatannya sekarang?" Boruto menjawab cepat, "Karena aku telah mencangkokkan mata milik rival ayah Momoshiki ke dalam mataku, seharusnya aku sudah bisa menggunakan kekuatan itu sekarang." Hagoromo menanggapi, "Kalau begitu cepatlah, tutup planet bumi dengan segel itu agar Shibai tidak bisa kembali ke sini. Setelah itu, aku akan membagi tugas kepada beberapa shinobi untuk membantumu menghadapi ayah Momoshiki dan Ego Jubi. Intinya, mereka harus disingkirkan sebelum Shibai sampai ke sini. Apakah kalian semua mengerti rencanaku?" Mereka yang mendengar pun serempak menjawab, "Kami mengerti." Setelah itu, Ino menutup kembali koneksi komunikasi tersebut. Boruto pun segera membuka mata jaugannya dan mulai membuat segel di sekitar planet bumi. Dalam sekejap, langit berubah menjadi merah dengan formasi segel tebal yang menyelimuti seluruh atmosfer. Semua yang berada di sana memandang langit dengan wajah terkejut. Hagoromo berkata, "Bagus. Boruto sudah melakukannya dengan baik. Sekarang kita akan membagi tugas. Naruto, Sasuke, Hamura, Toneri, Daemon, Aida, Kashin Koji, dan aku sendiri akan menuju ke lokasi Boruto. Sisanya aku percayakan kepada kalian para aliansi untuk melawan Ego Jubi yang bernama Jura." Mereka semua segera terbang mencari keberadaan Boruto dan ayah Momoshiki. Hagoromo menggunakan kemampuan sensoriknya, lalu berkata, "Ketemu. Boruto berada sekitar 50 meter dari posisi kita." Mereka semua melaju cepat ke arah yang dituju. Boruto merasakan kehadiran mereka dan berkata, "Aku merasakan cakra Rikudo Sennin mendekat. Ini sangat membantu." Benar saja, Hagoromo dan yang lain tiba di lokasi. Hagoromo bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Boruto?" Boruto menjawab, "Ya, aku masih bisa bertahan di sini." Melihat para bantuan tiba, ayah Momoshiki berkata dengan nada keras, "Rikudo Sennin, lebih baik kau tidak ikut campur dalam pertarunganku melawan Boruto, atau kau akan kehilangan matamu untuk kedua kalinya." Di tempat lain, di markas Kara, Amado masih sibuk mentransplantasikan sel Shibai dan sel ayah Momoshiki ke dalam tubuh Kawaki dan Kot.
Sambil bekerja, Amado berbicara dalam hatinya. Jadi begitu. Shibai sekarang membawa Jubi ke dimensi lain. Mereka pasti akan menanam pohon Shinju raksasa di planet bumi ini. Aku harus segera menyelesaikan proses transplantasi ini. Amado juga ternyata bisa memantau seluruh wilayah bumi dan dimensi lain, menggunakan dojutsu canggihnya, mirip seperti Eida. Ia terlihat sangat misterius. Kawaki yang sedang terbaring bertanya, Amado, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan padaku? Amado menjawab singkat, diam dulu. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang aku harus fokus memprogram tubuhmu. Dalam hatinya, Amado kembali bergumam, ternyata Shibai dan ayah Momoshiki saling tidak percaya. Aku akan manfaatkan situasi ini. Begitu buah cakra tumbuh dari pohon Shinju, aku akan mengambilnya untuk tujuan pribadiku. Setelah transplantasi selesai, Kawaki dan Kot langsung pingsan karena tubuh mereka bereaksi keras. Amado berkata, akhirnya selesai. Sekarang aku hanya perlu menunggu mereka sadar, maka kekuatan mereka akan bangkit. Amado lalu meninggalkan ruangan dan masuk ke ruangan Delta. Delta bertanya, apakah transplantasinya sudah selesai? Amado menjawab, tinggal menunggu mereka sadar. Delta lalu bertanya lagi, kenapa hanya Kot dan Kawaki yang mendapatkan sel Otsutsuki? Kenapa aku tidak? Amado menjelaskan dengan tenang, sebenarnya kau juga sudah punya sel Shibai di tubuhmu. Aku memasangnya sejak lama, saat Jigen masih hidup. Sama halnya dengan Kashin Koji. Jadi kalau kau belum bisa membangkitkannya, itu mungkin karena kau belum cukup kuat. Setelah itu, Amado menuju panel kontrol dan menekan tombol segitiga yang membuka 3 peti besar. Dari dalam peti, muncul 3 sosok yang sangat mirip dengan Delta. Delta terkejut dan berkata, apa ini? Amado menjawab, maafkan aku, Delta. Aku telah menciptakan 3 Delta baru yang sama sepertimu. Aku butuh lebih banyak personel. Delta hanya bisa terdiam melihat 3 kembaran dirinya muncul di hadapannya.